2,5% untuk pajak penghasilan. Terus sekarang dipaksa lagi wajib dipotong 2,5% untuk tapera. Lah ya tinggal berapa gajinya? Komika Kiki Saputri turut bersuara terkait tabungan perumahan rakyat yang menurutnya program tersebut dapat menambah penderitaan rakyat. Dalam unggahan di media sosialnya, ia menuliskan tapera tabungan perumahan rakyat atau tabungan penderitaan rakyat. Unggahan tersebut dibuat oleh Kiki berbarengan dengan ramainya gelombang protes dari warganet terkait program tapera di media sosial. Tidak sedikit yang mengeluh dengan adanya program ini. Jadi kalau misalkan gajinya 5 juta, tiap bulannya itu dipotong 1.085.000. Sisanya 3,9 juta sekian. Kebayang gak tuh? Lagi pula kalau dengan gaji UMR yang 5 juta dipotong 2,5% untuk tapera, jadinya 125.000 yang katanya untuk tabungan perumahan rakyat. 125.000 kali 12 bulan sama dengan 1,5 juta. 1,5 juta dikali 30 tahun, 45 juta. Ada nggak rumah harga 45 juta? Pikir pakai otak. Astaga. Banyak yang menilai tapera tidak terlalu dibutuhkan masyarakat. Ada juga keluhan soal perhitungannya yang seolah dipaksakan. Namun, komentar senada yang diungkapkan Kiki Saputri terkait tapera justru membuatnya jadi sasaran bully warganet. Komentar pedas yang diarahkan pada Kiki erat kaitannya dengan pilihan Kiki di pemilihan presiden 2024 lalu. Udah dijelasin kayak gitu masih aja ada bucin kodok yang bilang ntar disubsidi sama pemerintah. Emang menurut lu pemerintah mau ngasih subsidi berapa? 500 juta, 1 miliar per orang untuk beliin lu rumah. Buruh atau pekerja swasta serentak menolak terbitnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat. Apalagi PP itu mewajibkan pekerja untuk membayar iuran perumahan rakyat sebesar 2,5% dari upah dan 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja. Iuran tapera efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Para buruh menolak keras kebijakan tapera, apalagi selama ini tidak ada sosialisasi bakal terbitnya PP nomor 21 tahun 2024 tersebut. Namun tiba-tiba uang buruh hendak dipotong hanya demi ambisi mengumpulkan uang dari buruh. Padahal gaji yang didapat buruh selama ini adalah hak mutlak buruh. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana mereka yang sudah punya rumah atau selama ini juga kategori mereka sedang kredit rumah. Karena pemerintah kan selama ini ada kebijakan BPJS tenaga kerja misalnya itu ada akses untuk mendapatkan pinjaman, dapat KPR rumah itu. Nah, sekarang mereka sedang running. Nah, apakah mereka juga harus membayar juga sementara ada membayar tapera ini juga? Kalau menurut PPI memang wajib gitu. Jadi mereka akhirnya menjadi double bayaran, artinya kebijakan ini jadi tumpang tindih gitu loh. Diterbitkan PP nomor 21 tahun 2024 menunjukkan jelas-jelas pemerintah tidak memikirkan nasib buruh karena selama ini gaji buruh telah dipotong untuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan PPh 21. Sehingga sangat ironis, gaji buruh dipotong lagi untuk tapera dengan iuran 2,5%. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Penolakan adanya iuran tapera dilakukan oleh banyak pekerja. Pasalnya, saat ini buruh sedang terpuruk dan sengsara atas ekonomi. Tapi pemerintah justru membuat regulasi yang tidak populis dan memperburuk kondisi buruh. Hal ini karena dampak Undang-Undang Omnibus Law membuat upah buruh sangat murah. Belum lagi ada COVID-19, PHK massal, lapangan pekerjaan minim. Kemudian buruh harus menghadapi harga pangan yang sangat tinggi. Lebih lanjut, PP Tapera tidak melibatkan pekerja buruh sehingga adanya PP itu diduga hanya kepentingan kekuasaan. Apalagi adanya PP Tapera bakal ada struktur kepegawaian untuk mengelolanya. Dan tidak berkeadilan artinya karena mereka harus membayar 2 kali. Karena itu menurut saya ini perlu dilakukan satu kajian mendalam sebelum diterapkan. Karena apa? Karena kekhawatiran kita penghasilan para pekerja itu akan makin kecil gitu. Karena apa? Karena selama ini pekerja sudah banyak dipotong sampai kira-kira kalau dihitung ya sekitar 6,5%. Nah, kalau sejumlah itu mesti berat. Saat ini pemerintah tidak pernah berkaca atau introspeksi bahwa ada banyak jumlah uang BPJS Ketenagakerjaan yang tidak bertuan, yang tidak diklaim oleh buruh yang meninggal atau di PHK. Daripada pemerintah sibuk mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2024 yang justru membuat nasib buruh semakin terpuruk.
Harusnya pemerintah memberikan subsidi yang lebih besar agar bisa memiliki rumah, bukan malah memotong gaji buruh untuk program tapera. Dan saya menyampaikan Pak Alisius ini juga memang setuju bahwa itu akan memberatkan para pelaku usaha. Misalnya lah, Jakarta UMP ya, UMP-nya itu 5 juta. Kalau 5 juta itu dipotong 3%, taruhlah itu jadi 150.000. 150.000 kalau dia bayar ini karyawan berarti bayarnya 125.000. 125.000 berarti yang 25.000 tanggung jawab daripada ini pengusaha. Apa pengusaha kalau satu karyawan sampai ribuan kan berat itu, setiap bulan harus menanggung itu, belum lagi kewajiban-kewajiban lain yang selama ini ditanggung oleh para pelaku usaha. Tapera merupakan peraturan yang memaksa buruh dan pengusaha, apalagi uang buruh dan pengusaha akan mengendap hingga usia 58 tahun. Saat ini pemerintah senangnya hanya mengumpulkan uang rakyat dan digoreng dalam berbagai instrumen investasi. Harusnya jika pemerintah punya niat baik agar rakyat memiliki rumah, maka banyak cara bisa dilakukan. Misalnya pengadaan tanah yang murah, subsidi bunga, dan skema tanpa uang muka. Bisa juga mencarikan teknologi material yang bagus dan murah untuk perumahan. Yang lain adalah untuk pekerja mandiri, Mbak, yang berat lagi, karena 3% itu harus bayar sendiri, tanggung jawab sendiri. Nah ini menurut saya kan negara harusnya hadir. Karena apa? Karena mereka ini kan pekerja freelance ya, nggak jelas penghasilannya, terus harus dipatok, harus membayar istilahnya 3% itu. Nah ini juga kemanfaatannya apa belum jelas. Memang di dalam PP 21 itu dibuka kan memang ada misalnya kemudahan untuk dapat pinjaman renovasi rumah, untuk KPR, di rumah, kredit tanah, KKR, renovasi. Seperti itu. Tapi itu kan yang di bawah 8 juta. Karena maksimal 8 juta. Pertanyaannya yang di atas 8 juta terus dapat opo? Nah, itu kan juga nggak jelas itu. Apakah kemudian dia akan memperoleh ini jaminan bahwa mereka akan mendapatkan itu tadi, misalnya usia 88 dia pensiun dapat, atau mereka meninggal dunia dapat. Ini kan juga persoalan yang tidak, mekanisme prosedurnya belum tentu jelas juga gitu. Jangan sampai ini juga menjadi ujung-ujungnya seperti Baprom dulu jadi bancaan juga. Mas, aku nebeng boleh? Nebeng? Ya. Ayo, monggo. Ya ayo, loh, berarti sampean turun sih, sampean turun sih. Masnya turun, ya, wong aku nebeng kok. Ayo. Kalau sampean nebeng berarti ya saya gini. Ini namanya pinjem, Mas. Kalau nebeng orangnya ndak ikut. Kok di luar, wong aku nebeng kok. Gitu. Masih bingung, Mas, coba sini Mas ini. Nah, kan aku mau nebeng, Mas. Ya. Ini kan motornya dia. Terus aku nebeng gini kan? Ya gini lah namanya nebeng. Kan ini motor saya. Ini pinjem. Nah, ini pinjem. Kok pinjem? Boleh nebeng enggak? Boleh. Tapi saya di depan, kalian berdua di belakang. Enggak ikut, kok nebeng enggak ikut, Mas. Bener enggak ini? Bener tuh Mas, nebeng itu gini. Hah? Gimana sih? Ya udah, Mas KPK-nya bilang aman kok. Terjadi perdebatan lucu antara para profesor yang memperdebatkan kata nebeng yang diungkapkan oleh Kaisang usai melaporkan diri di KPK. Perdebatan lucu tersebut terjadi dalam dialog yang diadakan oleh E-News TV dalam program Rakyat Bersuara. Awalnya Roy Suryo membeberkan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang mengatakan tindakannya naik pesawat jet pribadi atau private jet ke Amerika Serikat pada Agustus lalu hanya nebeng teman. Namun nyatanya tidak ada teman Kaisang dalam private jet tersebut. Penumpang private jet itu adalah Kaisang dan istrinya Erina Gudono, kakak istrinya, serta seorang staf. Nah, artinya apa? Pesawat itu tidak benar. Sekali-sekali saya tegaskan di sini, tidak benar kalau itu nebeng. Jadi tidak ada temannya yang disebutkan. Tidak ada temannya yang disebut. Temannya namanya Gang Y nggak ikut. Kan bisa aja nebeng teman. Misalnya begini, ini oke. Pada saat berangkat mungkin nggak ada. Pada saat di Amerika temannya ikut karena pesawat itu sungguh mau jemput si temannya. Itu kan bisa. Ya itu kan dia nggak nebeng. Begini, kalau menurut saya ya, benar, Prof. bisa saja orangnya tidak ikut, ya kan? Nah. Tapi kan ada pilotnya. Lah kenapa harus ikut? Maksudnya gimana? Makanya, misalnya gini nih. Pilotnya temennya gitu. Enggak, Itu pilotnya namanya kan nebeng yang atau minjem pesawat. Ini Ya kan? masalah serius loh ya. Ini Pilotnya- profesor saja. Gini. Nebeng atau minjem, Prof? Mas, kalau minjem itu seperti Anda pinjam motor, saya pinjem ya ke pasar Bo misalnya, pinjem. Tapi kalau saya ngikut terus kemudian Mas, ini ada orang saya ngikut sekalian. Itu nebeng, Prof, bisa nebeng. Prof, tujuannya kan ke Philadelphia. Iya. Untuk mau menerusin mau melanjut ke beasiswa si Erina. Awalnya dia tidak ke Philadelphia dulu. Awalnya dia itu ada setelah refueling di bandara di Jepang, ya di Kobe itu. Ya, cuman kemudian dia ke Los ya, Angeles. tetap statusnya dia itu nebeng kan? Ngikut, Mana bisa ngikut nada. nebeng?
Lebih lanjut, terungkap soal teman Kaisang yang tidak ada dalam pesawat. Juga tidak ada pasukan pengaman presiden atau pas pampres dalam pesawat jet pribadi tersebut. Ironisnya, nebeng bisa saja menjadi gratifikasi tergantung bagaimana konteksnya. Apakah nebeng yang dimaksud itu meminta, ditawari, atau direncanakan atau tidak? Ini loh. Pesawat itu kalau nggak ada si Kaisang Ya, sama kalau ada pilotnya dari orang yang punya gimana? Kan nebeng juga namanya. Beda. Masa dia Kalau harus nebeng itu nyampe kayak gitu. Bentar, Mas Adian silakan Mas Adian. tujuannya sama. Silakan Bang Adian. Gini, kalau nebeng itu nggak muter-muter, Betul. langsung ke tujuan. Gua nebeng, lu mau ke Depok? Iya, gua nebeng dong. Iya. Nah kalau kemudian, gua nebeng dong, tapi ke Bekasi dulu, habis ke Bekasi ke Bogor dulu, baru. Dan itu nganter dia loh Mas Tapi Adian. rute itu sebelumnya kan sudah ditentukan rutenya. Rutenya yang nentukan Masa aja, tiba-tiba lagi naik pesawat nih, kita berhenti dulu sini, kan nggak mungkin. Ini ada rute. Enggak, Prof. Prof gini, Prof. Saya pakai KBBI aja boleh nggak pelan-pelan supaya agak jelas. Ya, KBBI boleh. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, Kamus Besar Bahasa Nebeng apa? Nebeng apa? Nebeng Prof? ikut serta dalam kurung makan, naik kendaraan dan sebagainya nebeng. dengan tidak usah membayar. Polemik jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi masih menjadi sorotan banyak pihak. Publik dihebohkan dengan perdebatan seputar penggunaan jet pribadi oleh dua politikus muda Indonesia, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Keduanya memiliki hubungan dekat dengan Presiden Jokowi. Kaisang adalah putra bungsu Jokowi, sementara Bobi merupakan menantu Jokowi. Isu ini bermula ketika beberapa waktu yang lalu beredar foto-foto yang menunjukkan Kaisang diketahui menggunakan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Pun dengan Bobi Nasution bersama sang istri Kahiyang Ayu sedang turun dari jet pribadi. Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya memiliki sejumlah berkas yang mengarah kepada gratifikasi terhadap Kaisang. Ia mengaku mengetahui adanya MOU antara Pemkot Solo yang saat itu dipimpin oleh kakak Kaisang, yakni Gibran. Bisa terjadi kemungkinan KPK akan memanggil Kaisang, namun sedang mengumpulkan data-data terlebih dahulu. Jadi ikut serta. Ya. Nebeng namanya. Ya, Lah iya. nebeng ikut serta. Ikut kan? Kalau orang yang tidak ada pun bisa dinebeng di pesawat. Enggak, Prof. Boleh, enggak boleh dong. Gimana, yang Prof? bawa karena yang bawa itu Saya adalah ikut. ibunya. Kalau ikut Kecuali gini ya. Gini. Ini kecuali gini. Mas, komunikasi bidang saya sedikit aja. Kalau di Jerman itu kita bisa namanya nebeng dengan orang yang punya mobil kan. Ya. Tapi kalau misalnya pesawat ngapain pula orang itu di situ? Ya dia bisa suruh pilotnya kok nebeng juga namanya. Enggak, Prof. Iya, enggak dimaksud. Lagian gini, rute Jakarta, Halim, itu bisa, kemudian ya. itu bisa kalau yang punya jadi pilot gitu. Enggak juga dong. Enggak. Nggak bisa. Tapi kalau nebeng Iya. itu mesti Harus ada yang ikut. ikut serta kok. Yang apakah nebeng Kalau sebuah motor agak kejahatan? gampang, ada istilahnya itu membonceng. Wah, Itu kan lebih gampang. Penggunaan jet pribadi memang sering dikaitkan dengan kalangan elit dan bisnis. Namun dalam ranah politik, hal itu dapat menimbulkan pertanyaan lebih mendalam. Beberapa pihak menilai bahwa penggunaan fasilitas semacam ini oleh pejabat publik atau keluarganya dapat memunculkan potensi konflik kepentingan. Terlebih, mereka yang dekat dengan kekuasaan kerap mendapatkan sorotan terkait penerimaan fasilitas mewah dari pihak ketiga yang mungkin memiliki agenda tertentu. Ya Prof. Effendi Ghazali. Iya, Pak. Enggak, itu sebuah kejahatan tuh tidak nebeng kayak gitu. Apanya? Apa sebuah kejahatan? Ya karena Kaisang itu pelan-pelan. Ini pindah lagi. Adiknya pejabat adalah negara. ikut serta ketika yang punya Enggak. ikutan gitu Karena ya. gini kan sudah dilaporkan ke KPK nih. Maka Ya, saya ya. tanya, nebeng itu sebuah kejahatan? Oh, bukan? pindah. Kalau dipindah. Itu masalahnya kan. Satu lagi Kalau gini. dipindah. Oke, Bukan saya soal teruskan, definisi Bang. nebeng, Saya teruskan, tapi Chief. pindah. Bang, Ya. Jadi artinya gini, kalaupun itu tadi katanya, oh itu rutenya memang gitu. Enggak, Prof. Kalau dari bandara di Jepang ya di Kobe tadi, kemudian mau ke Philadelphia, ngapain harus ke LA, ke Los Angeles, kemudian ngapain juga ke Vegas, baru ke Philadelphia. Ini ngalang namanya. Enggak. Kalau dalam bahasa, Kalau kita Jadi dia pakai muter. pesawat pribadi, kita bisa tunjukkan pada rute-rute mana yang kita mau. Enggak, Prof. Berarti yang menentukan arah siapa? Lah Nggak ya. mungkin si Gang Ye dong. Iya kan? Ya saya belum tahu itu. Lah ya udah. Ya udah, nggak mungkin Tapi Gang yang Ye. menentukan arah itu pilot. Enggak, pilot tuh sopir, Prof. Ketawa, Adian ketawa. Setuju Mas Adian? Bang Adian.
Tapi mari kita ingat, Bill Clinton dulu bikin skandal heboh ketika Monica Lewinsky. Nah, kita tahu lah ya terkait Monica Lewinsky. Gak apa-apa kita sebut aja, kita terbuka semua. Waktu itu langsung ada upaya untuk memakzulkan Bill Clinton. Ya. Pertanyaannya, Bill Clinton ini mau kita makzulkan dengan alasan apa ya? Ada dua alasan kenapa publik Amerika Serikat berpikir seorang kepala negara harus dimakzulkan. Pertama, dianggap tidak lagi cakap secara fisik. Artinya mungkin ada keterbatasan fisik yang luar biasa yang membuat dia tidak lagi cakap menjadi kepala negara. Atau alasan moral. Faktanya Clinton tidak jadi impeach, tidak jadi dimakzulkan. Karena luar biasa dibela istrinya. Tetapi paling tidak kita bisa memotret publik Amerika Serikat pun yang seliberal itu, yang sesekuler itu, ternyata juga tidak bisa menerima bahwa kepala negara mereka main gila, yang otaknya otak mesum. Itu Amerika Serikat aja seperti itu. Maka hari ini kita pun punya alasan lebih-lebih lagi untuk tidak hanya bingung, tidak hanya risau, tapi tidak hanya kaget, tapi juga takut bahwa wakil presiden yang otaknya cabul semacam ini kelak akan berpengaruh apa terhadap kehidupan kita. Ahli psikologi dan forensik Indra Giri berkomentar terkait dengan akun Fufu Fafa yang gemar mampir di akun pornografi. Ia mengatakan apabila orang terpapar pornografi akan mengalami kerusakan otak. Kerusakan otak akibat pengaruh pornografi yang tergambar di mesin magnetic resonance imaging. Hasilnya sama dengan kerusakan pada mobil saat tabrakan keras. Bagian dalam otak akan rusak ketika manusia melihat pornografi. Padahal prefrontal cortex atau PFC adalah pusat nilai moral, tempat di mana mereka merencanakan masa depan, tempat mengatur manajemen diri. Bagian otak alis kanan atas inilah yang menentukan jadi apa seseorang nantinya. Ketika itulah PFC juga disebut direktur yang mengarahkan manusia. Nah, sementara studinya memang mengerikan ini tidak mendramatisasi ini. Nah, itu yang saintifik saya tanya tadi. Iya. Ketika otak manusia itu sudah terikat pada pornografi, kecanduan, sebutlah kecanduan. Kita menggunakan bahasa populer kecanduan gitu untuk memudahkan komunikasi lagi. Kecanduan itu akan berpengaruh terhadap volume otak depannya. Prefrontal. Otak depan tuh tugasnya apa sih? Jelas bagian antar otak itu bertali temali satu sama lain ya. Tetapi otak depan itu dominan fungsinya adalah untuk executive functioning. Setuju. Fungsi eksekutif, yaitu bagaimana seseorang berlogika, bagaimana seseorang menyoroti persoalan, bagaimana seseorang mencari penyelesaian, bagaimana seseorang membuat keputusan. Nah, sekarang bayangkan kalau wakil presiden kita ternyata volume otak depannya sudah menyusut, sehingga kecakapan dia dalam berpikir terganggu, keputusan-keputusan dia sangat rentan menjadi error, maka nasib kita bakal sengsara nantinya. Maka dari itulah Indra Giri menyebut masyarakat Indonesia patut khawatir jika dugaan Roy Suryo yang mengatakan akun Fufu Fafa 99,9% milik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kehidupan kita ini beresiko di ujung tanduk kalau kemudian wakil presiden semacam itu. Tanda petik, untunglah dia cuma wakil presiden. Loh, tapi kalau misalnya presiden berhalangan, baru tidak beruntung kita. Nah, ini dia masalahnya. Tadi saya katakan untunglah kita kalau dia wakil presiden. Dia wakil presiden. Toh masih ada presidennya. Tapi dengan segala hormat saya ke Pak Prabowo nih, kita tidak bisa ingkari kan, Pak Prabowo usianya sudah lansia kan sebetulnya, sudah lanjut. Tentu saya dan kita semua berharap presiden sehat, presiden panjang umur, efektif dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Tapi sekali lagi dengan penuh empati saya tidak bisa ingkari, saya juga melihat Pak Prabowo sebagai sosok yang sudah berusia lanjut. Toh belum lama beliau juga sudah mulai operasi kan? Ada operasi apa saya tidak tahu. Iya, ada. Dan Dr. Terawan sangat concern betul pada beliau. Kita jadi punya alasan kan, bagaimana ya seandainya Pak Prabowo berhalangan. Sungguh-sungguh saya tidak berharap demikian. Atau solusi yang lain ya Pak Prabowo teruslah sehat. Atau berpikirlah mulai dari sekarang, siapa ya cari orang nomor 2 yang otaknya nggak semesum ini. Ini orang mengunjungi situs porno itu, Fufu Fafa itu, 99,9% Gibran itu, alias wakil presiden terpilih itu. Seberapa intens? Seberapa intens sih Mas? Bisa nggak bisa dikatakan tiap hari dia mengunjungi itu Mas? Kalau nggak tiap hari, nggak akan linkage-nya mungkin moga-moga dia ke Spank Bank, ke RedTube, ke Xvideo.
Itu tergambar. Dan itu Mas Pak Yan sangat paham lah ini karena dia ini, biasanya mengeluarkan. Ini saya kemas menjadi bahan diskusi deh ya. Bahan diskusi barangkali artinya banyak gitu. Komunitas psikologi. Karena tidak ada di buku pintarnya psikologi ini sebagai sebuah kriteria tersendiri, maka kemungkinan satu, apakah ini tergolong sebagai recreational porn, pornografi untuk rekreasional? Berarti hanya sesekali ya. Ini habit nih udah. Satu, sesekali. Yang kedua, apakah orang ini menjadikan pornografi sebagai bagian dari kerjanya? Model kah? Fotografer kah? Sehingga dia punya portofolio di situ. Reza Indragiri terus menyoroti sosok di balik akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga milik calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Kontroversi di balik akun ini tidak berhenti begitu saja. Bahkan warganet terus membongkar beberapa fakta mengejutkan tentang akun tersebut. Dan ditemukan jika alamat email Fufu Fafa terdaftar dan sering mengunjungi berbagai situs porno. Sebelumnya telah diketahui jika akun Kaskus Fufu Fafa didaftarkan dengan email cilipari@gmail.com. Hal ini dibuktikan dengan salah satu postingan Instagram usaha catering milik Gibran, Cilipari, pada 22 November 2017. Postingan tersebut menyebut email Cilipari. Setelah itu warganet mencoba melakukan login pada akun Fufu Fafa di Kaskus menggunakan email tersebut. Hasilnya ditemukan bahwa memang benar jika Cilipari merupakan email dari Fufu Fafa yang diduga milik anak sulung Presiden Jokowi. Saya kasih kata, yang tergambar kalau secara nyata itu mainan, Mas. Maksudnya? Ketika dia membereskan pindah dari kota Solo kemarin, ya itu dengan bukan dengan gagahnya, dengan enaknya wartawan apa yang ada di meja kerjanya itu mainan semua gitu loh. Jadi itu mengkonfirmasi ya dia main-main gitu loh. Sekali lagi ini tanda petik baru sebatas pada pornografi sebagai alat rekreasional kah? Iya. Atau memang itu pekerjaan dia kah? Jadi profesional justru. Entah dia itu sebagai fotografer kah, atau sebagai pekerja seks kah, segala macam. Atau yang tiga, yaitu problematik. Sudah mencapai pada level problematis. Ini orang seperti apa? Menanggapi hal tersebut, Reza Indragiri mengatakan, dampak menonton video pornografi tidak boleh disepelekan, apalagi jika sudah kecanduan. Bukan hanya berdampak pada kesehatan mental, video porno juga memiliki dampak buruk terhadap kesehatan fisik. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak, remaja pun bisa mengakses video-video tersebut. Hal tersebut dapat mengurangi produktivitas orang dalam bekerja. Pekerjaan yang harusnya diselesaikan menjadi terbengkalai. Kebiasaan menonton video porno juga berpotensi menyebabkan seseorang mengabaikan tanggung jawab, kurang tidur, serta menjauhi atau dijauhi oleh pasangannya. Hubungan sosial pun dapat menjadi tidak sehat karena berkurangnya interaksi nyata dengan orang lain. Dalam jangka panjang, kebiasaan menonton video tersebut mungkin dapat menjadikan seseorang kurang menghargai hubungan monogami. Lebih lanjut, kecanduan video porno bisa menyebabkan seseorang lebih rentan mengalami gangguan mental seperti depresi. Kalau menyimak apa yang dikatakan Mas Roy tadi, dia menggunakan kata-kata tidak senonoh di ruang publik, di online segala macam, kemudian dia mengunjungi situs-situs vulgar semacam itu begitu intens. Ada RedTube, ada Scratch, ada kemudian ada phone, seks, chat. Terus banyak orang yang kemudian di embel-embel kata-kata porno itu. Saya khawatir ini makhluk sudah masuk level problematik paling tidak. Problematik untuk menggantikan kata daripada addicted atau sakit. Iya, problematik. Karena problematik sudah kita tidak bisa menganggap ini sebagai hal yang biasa saja. Problematik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dia tidak bisa membantu diri dia sendiri untuk keluar dari kondisi problematik itu. Dia harus butuh bantuan orang. Permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau dinilai sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPPU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Dan sebenarnya saya sih maklum sekali kalau misalnya Pak Prabowo enggan untuk pindah. Kenapa? Karena IKN tidak akan mampu berfungsi penuh sampai sekitar mungkin 5-10 tahun ke depan. Tahun ini ketika selesai, ketika 92 triliun itu sudah habis, berfungsi 10% pun sebagai kota itu udah bagus. Ya kan? Alasan? Karena masih banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan.
yang itu semua butuh biaya, ya. Bahkan untuk listrik untuk rumah susun pun belum masuk. Di mana-mana kita lihat beberapa proyek urban skala besar itu mengalami pembengkakan biaya 2, 3 sampai 4 kali lipat gitu. Ada beberapa studi kasus seperti misalnya di Brasilia, di Brazil, lalu kemudian di di Mesir ya, mereka membangun ibu kota baru, dan beberapa kota yang lain yang dibangun oleh Cina gitu. Sejumlah pakar menilai ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur bisa terancam menjadi kota mati. Salah satunya pakar sosiologi perkotaan Nanyang Technology University Singapura, Profesor Zulfikar Amir. Ia menyebut tujuan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan adalah kekeliruan cara berpikir. Pemerataan pertumbuhan sama sekali tidak ditentukan oleh lokasi ibu kota. Ia mencontohkan negara adidaya seperti Amerika Serikat dengan ibu kota Washington DC yang ada di pantai timur, tetapi justru California yang berada jauh dari ibu kota adalah negara bagian yang paling kaya. Sementara negara bagian yang paling miskin justru West Virginia yang dekat dengan ibu kota, yaitu hanya 2 jam dari Washington DC. Ia kemudian mengibaratkan kota seperti organisme yang tumbuh menyerap sumber daya, melakukan proses produksi dan kemudian mati. Yang namanya proyek urban skala besar seperti IKN itu adalah proyek yang berisiko tinggi, di mana tingkat kegagalannya itu juga tinggi. Kita bisa melihat dari beberapa pengalaman negara-negara lain yang membangun kota baru sama sekali. Misalnya ada satu kota di Malaysia namanya Forest City Johor. Konsep itu mirip banget IKN. Ini adalah proyek kolaborasi antara Cina dan Malaysia dengan total nilai proyek itu sebesar 100 miliar US dollar. Jadi 3 kali IKN. Tapi begitu selesai sekitar 80%, sampai sekarang penghuninya itu cuma 10-15%. Ada kota yang hidup dan mati, ada kota yang belum sempat hidup sudah mati. Zulfikar menambahkan, pemindahan ibu kota atas pemerataan pembangunan adalah proyek yang tidak punya basis teknokratik dan cacat perhitungan. Selain itu, alasan pemindahan ibu kota karena dianggap tidak terbendungnya beban sosial ekonomi Jakarta justru tidak relevan karena Jakarta masih bisa dibenahi dengan pendekatan dan tata kelola kolaborasi. Jakarta mengalami perubahan signifikan 10-15 tahun terakhir, artinya masalah Jakarta bisa diselesaikan. Jakarta adalah proses yang memberi optimisme kepada kota-kota Indonesia bisa dibenahi. Maka pemerataan pembangunan mestinya yang dibangun bukan satu kota, tapi 18 kota besar di seluruh Indonesia. Jadi dia jadi kota mati. Dan ini adalah sebuah kota yang sebenarnya sangat jauh lebih strategis lokasinya dibanding IKN gitu. Ya kan, cuma 20 menit dari Singapura, dan akhirnya bisa mangkrak seperti ini. Jadi kita harus hati-hati. Kedua, mengenai masalah investasi, mungkin perlu dibuka datanya secara lebih transparan. Apakah itu benar-benar investasi atau kontrak, di mana mereka datang membangun sesuatu lalu kemudian dibayar oleh pemerintah. Jadi kita harus jelas gitu kategorinya yang mana. Sementara itu, pesimisnya Tiongkok berinvestasi di IKN setidaknya meloloskan Indonesia dari jebakan Cina. Cina lewat program inisiatif sabuk dan jalan santer secara internasional disebut jebakan jalur sutra. Beberapa negara telah terjebak utang Cina, seperti Mesir terkait pemindahan ibu kota baru negara ini. Zulfikar menambahkan, inisiatif sendiri terus dilobi oleh Presiden Jokowi lewat pertemuan berulang kali dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, ibu kota Cina. Hanya saja upaya itu tidak berhasil. Cina melihat bahwa IKN Nusantara tidak menjanjikan, alias tidak menguntungkan, karena lokasinya terisolasi dari keramaian. Ditambah, gelontoran utang Cina telah merambah ke banyak sektor, termasuk proyek kereta api cepat dan proyek jalan tol. Misalnya salah satu contoh adalah kereta cepat Jakarta-Bandung, ya kan? Di mana proyek ini itu diputuskan tanpa pertimbangan yang matang, tanpa perhitungan yang cermat, tanpa studi-studi yang benar-benar valid, sebelum kemudian pemerintah mengatakan oke, kita butuh kereta cepat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat gitu. Apalagi penduduk Indonesia yang sekitar 270 juta merupakan pangsa besar bagi produk-produk Cina. Ada beberapa investor yang bilang ke saya, mereka melontarkan pertanyaan yang sangat mendasar kepada pejabat-pejabat. Kalau saya tanam modal di IKN, berapa kira-kira margin keuntungan yang bisa saya garap? Dan para investor bilang ke saya, satupun pejabat nggak ada yang bisa jawab. Ya kan, apakah marginnya 20%, apakah marginnya 15%, apakah marginnya 10%, apakah marginnya 5%, itu sejauh yang masukan atau komentar yang saya terima dari kalangan investasi, kalangan investor,
sampai sekarang belum ada jawabannya. Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin menyatakan kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara perlu mendengar aspirasi dari masyarakat. Thomas Limbong mengatakan akan membuka diskusi publik mengenai IKN apabila keduanya terpilih. Diskusi ini guna mendengarkan suara masyarakat. Timnas Amin ingin mengembalikan IKN kepada masyarakat, maka akan dibuat diskusi publik yang terbuka, di mana tidak ada ketakutan. Jadi saya mau masyarakat, baik akademia maupun pelaku usaha maupun ekonom ya maupun unsur sipil untuk bisa membandingkan data-data seperti ini ya, apakah ini adalah prioritisasi yang tepat ya, menggelontorkan 460 triliun untuk 2 juta penduduk di 2045 atau kita mau menggelontorkan 270 triliun untuk hampir 20 juta penduduk di 14 kota besar se-Indonesia. Ini contoh saja. Semua kebijakan yang berpengaruh kepada publik harus melalui prosedur birokrasi serta konsultasi publik yang memadai. Jika syarat itu terpenuhi, maka akan tercipta kebijakan publik yang optimal untuk masyarakat. Tidak mungkin pemimpin mengetahui semuanya. Jadi keterbukaan terhadap informasi, terhadap sudut pandang yang berbeda, dan perpaduan dari berbagai perspektif yang beda, itulah yang menghasilkan kebijakan optimal. Ya, itu katakan kita butuh 270 triliun angka sekarang ya. Kalau 10 tahun yang lalu kebutuhannya 170 triliun. Ya, dibandingkan kita mau menggelontorkan 460 triliun untuk 2 juta penduduk. 2 juta penduduk di 2045. Thomas Limbong juga memberikan data terkait IKN. Semua kebijakan pemerintah bisa digas dan juga direm. Jadi memang sudah menjadi undang-undang. Semua harus patuh kepada undang-undang. Tapi apakah ini mau digas atau direm secara halus atau menengah atau mau direm, itu melalui konsultasi publik. Dengan tidak debat publik yang signifikan ini memang banyak masalah. Buktinya apa? Belum lama undang-undang disahkan, lalu Presiden menggelontorkan APBN sekian triliun. Malah investor asing dari Jepang, dari Timur Tengah malah mengundurkan diri. Iya, ada dulu semacam dipamerkan bahwa tim pengarahnya itu kan ada Tony Blair, ada pelaku-pelaku investor global gitu. Yang kemudian seolah-olah ya proyek ini akan sangat diminati oleh investor internasional, tapi ternyata kemudian nggak ada kabar apa-apa. Nggak ada kabar apa-apa, dan itu resmi mereka mengundurkan diri karena itu semacam pemimpinnya ya, yang bisa membawa investor lain. Jadi yang lain pun pada mengundurkan diri. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. Bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Beberapa kementerian sekarang nih, kalau nggak salah sudah sekitar 96-an ya triliun sekarang dari APBN. Nah, dicoba waktu itu yang nambah kontroversi lagi adalah membatalkan Kepres dari Presiden Megawati tahun 2002 tentang pelarangan ekspor pasir laut, supaya investor Singapura mau invest. Seperti tanda untuk minatnya tiba-tiba betul tuh dari Singapura itu. Tapi begitu itu dicabut, bahkan katanya ekspor pasir lautnya sudah berjalan, tetap investornya nggak ada warawiri ke sana, nggak juga tuh. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Nah, bahkan ada yang lebih ekstrim, murah gitu ya, iya, jual gitu ya. Betul. Itu menjelang pemilu, Presiden Jokowi itu 3 kali bolak-balik ketemu Presiden Xi Jinping. Nah, itu pernah dalam satu kesepakatan bahkan MOU
itu investor China itu akan diberikan konsesi 190 tahun. 190 Mengerikan kan? Tidak ada di dunia yang konsesi investasi sampai 190 tahun. Tapi tidak terjadi juga proposal karena bukan apa letter of intention aja, tapi harus proposal yang serius. Sampai hari ini nggak ada. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Setelah itu pula, Presiden Jokowi mengumumkan investor akan diberikan surat hak milik tanah. Nggak ada di dunia dikasih itu. Ibu kota dijual gitu ya? Iya, bahkan blueprintnya akan diberikan supaya katanya nanti kayak Shenzhen. Nggak ada itu akhirnya sampai sekarang. Memang itu berbagai analisis ya, ada masalah pertimbangan internal perekonomian China juga yang memang mereka hati-hati karena timbul juga semacam protes-protes dari berbagai negara. Skema investasi Cina ini kan tidak selalu menguntungkan negara tujuan ya. Nah, dan itu banyak dikritik di mana-mana. Banyak dikritik. Seolah-olah kemudian menjadi penjajahan baru. Iya. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ada sebuah kasus yang membebani dirinya, yang notabene akan menjadi masalah partai kalau tidak dilepaskan dalam waktu cepat. Dan ini jadi menarik nyambung dengan berita yang tadi dikeluarkan oleh Kompas terkait dengan pernah adanya pemeriksaan terhadap Mas Erlangga terkait dengan minyak sawit 2023 minyak goreng. Dan kita apakah bisa mengarah ke sana? Waktu yang akan menjawab. Erlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu telah menaikkan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar. Ia mengatakan partainya bakal menggelar musyawarah nasional luar biasa pada 25 Agustus mendatang. Partai Golkar bakal menyiapkan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum hingga proses pemilihan pucuk pimpinan tertinggi partai itu. Menurutnya, kader Golkar yang digadang-gadang bakal menjadi calon kuat untuk menggantikan Erlangga adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Periode tahun lalu 2023 bulan Juli saya sudah minta Erlangga mengundurkan diri. Munaslup saat itu karena Erlangga tidak melaksanakan prinsip-prinsip itu. Nah, kenapa? Ya karena keputusan Munas Erlangga calon presiden. Tetapi ujug-ujug berubah. Bukan saya menolak Gibran, tapi harus melalui proses Munas. Karena diputuskan oleh Munas, bukan oleh Rapim. Inilah awal daripada Erlangga tidak melaksanakan apa yang menjadi keputusan paradigma baru Golkar. Kalau paradigma baru Golkar itu dilanggar, akan berdampak kemana-mana. Dia menjadi tidak partai. Bang Ridwan, tapi kalau untuk tahun ini kan pemilu Golkar moncer, Pileg nambah kursinya dari tahun 2019. Tapi itu kenapa sampai mundur? Desakannya apa, Bang Ridwan? Itu bukan hasilnya Erlangga, efek elektoral daripada Prabowo Gibran, bukan kerja Partai Golkar. Maksud Anda tanpa ada kerja partai, tanpa ada mesin partai untuk memenangkan Pileg di 2024 ini? Mesin partai jalan, anggota DPR jalan, tetapi yang utama itu adalah elektoral dari suara Prabowo Gibran.
dua orang elit Golkar lain membenarkan informasi soal Erlangga Hartarto. Sebelumnya, kabar Erlangga mengundurkan diri kursi Ketua Umum Partai Golkar telah digoyang sejak pertengahan tahun lalu. Dewan Pakar Golkar telah meminta Erlangga untuk mundur. Dewan Pakar lain juga mengusulkan partainya segera menggelar munaslup untuk menggeser Erlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Saat itu, posisi Erlangga dari pucuk pimpinan Golkar ingin didongkel lantaran gagal membawa mandat partai untuk diusung pada Pilpres 2024. Golkar memberi mandat kepada Erlangga untuk menjadi calon presiden dari Golkar. Namun, Erlangga dianggap tidak bisa menyodorkan dirinya berlaga pada Pilpres 2024. Belum lagi, belakangan Erlangga terlibat kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah yang tengah diproses Kejaksaan Agung. Dan kalau kita coba lihat dari pernyataan Mas Erlangga sendiri kan ada 2 poin yang menjelaskan secara umum kenapa kemudian Erlangga Hartarto mengundurkan diri. Yang pertama untuk keutuhan partai, yang kedua untuk stabilitas pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Artinya kan ada beberapa potensi masalah di situ yang mungkin menjadi penyebab utama. Yang pertama kalau terkait dengan keutuhan partai, artinya memang selama ini ada masalah yang kemudian terpendam. Dan mungkin tadi Bung Ridwan sudah bisa menjelaskan, walaupun mungkin faksinya pendukung Mas Erlangga akan membantah. Yang kedua terkait dengan bahwa keberadaan Erlangga berarti kan dianggap akan menjadi penghambat buat bersatunya koalisi di Kim atau kemudian dalam berjalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi apakah 2 hal itu cukup? Menurut saya tetap jadi pertanyaan. Andai kata pun ada masalah, katakanlah kita tinggal sekitar 5 bulan lagi menuju Munas yang dikatakan akan dilakukan di bulan Desember. Kalau betul terjadi sebuah problem kepemimpinan di internal dan kemudian tidak adanya restu kekuasaan pemerintahan dan koalisi Prabowo Gibran terhadap Erlangga, kan notabene kita udah bisa nerka nih, Erlangga pasti kalah kok andai kata maju kembali pun dalam Munas. Kenapa tidak tunggu itu saja kan? Kalau sebatas logika kuantitatif lumrah, artinya kalau kita bicara Kim plus itu masih hal yang positif dan lumrah dalam pertarungan politik. Tapi kalau Kim plus kita tahu kalau plus itu konotasinya masih positif. Kalau plus konotasinya maksiat. Biasanya seperti itu. Ini nggak salah ya. Ini pembicaraan sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan plus yang saya artikan negatif tadi? Kalau ada upaya membangun koalisi sebesar-besarnya, pertama untuk kemudian menghancurkan logika demokrasi yang paling substantif, adanya persaingan, membentuk koalisi sebesar-besarnya untuk kemudian melawan kota kosong. Itu plus maksiat menurut saya. Yang kedua, kalau kemudian simpel saja kok, apa sih kegunaan survei untuk membaca persepsi publik? Persepsi publik ada yang namanya Anies nomor pertama, ada yang namanya Ahok, ada yang namanya Ridwan Kamil di posisi ketiga. Kalau kemudian di antara 3 nama itu terjegal oleh sebuah upaya membangun plus tadi, itu sudah negatif sifatnya. Isu jegal Anies Baswedan mencuat menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta. Disinyalir, isu jegal itu meruap ke permukaan usai munculnya wacana Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Pencalonan Ridwan Kamil yang akan diusung Kim bisa mencegah langkah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Partai penguasa tidak mau Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu maju di Pilkada Jakarta. Dan itu yang sekarang kita sedang bahas kan. Walaupun sulit untuk diakui karena itu terjadi di panggung belakang. Atas nama parliamentary threshold ada sebuah upaya yang menurut saya ini lebih mengerikan dari sekedar istilah teman-teman pro-aktivis pro-dem terkait oligarki, bahwa di antara partai-partai yang sudah suaranya mayoritas ini pun ada partai tertentu atau pihak tertentu yang merasa lebih tinggi